Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan nama saya Friska Mutiara Pratiwi dengan NIM 2110110502721 dengan kode kelas 04 SMNJP 032. Tugas ini saya kerjakan untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia 2. Manajemen Sumber Daya Manusia 2 dengan judul materi perubahan sosial dengan dosen pengampu Bapak Eko Sudarso, Sarjana Teknik Magister Manajemen. Pokok pembahasan yang akan saya bahas di dalam materi ini ada 1. Pengertian dari perubahan sosial itu sendiri, ada 2. Pengertian perubahan sosial menurut para ahli, ada 3. Proses dari perubahan sosial itu, 4 contoh dari perubahan sosial itu, dan ada faktor pendorong dan faktor penghambat dari perubahan sosial, serta dampak positif dan dampak negatif dari perubahan sosial itu. Pengertian perubahan sosial merupakan perubahan yang terjadi pada sistem sosial, struktur, dan fungsi masyarakat. Perubahan sosial terjadi karena adanya perubahan dalam unsur-unsur yang mempertahankan keseimbangan masyarakat, seperti perubahan dalam unsur-unsur geografis, biologis, ekonomis, serta kebudayaan. Perubahan sosial menurut para ahli. Yang pertama ada Sujono Suikanto 2009-263. Beliau menjelaskan perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi dalam struktur masyarakat yang dapat mempengaruhi pola interaksi sosial di dalam suatu masyarakat, yang dapat bersifat membangun karakter manusia menuju proses yang lebih baik atau mudah atau malah sebaiknya. Yang kedua ada Selo Sumarjan 1962. Beliau menjelaskan perubahan sosial adalah perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakat dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalam nilai, sikap, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Yang ketiga ada William V. Arbrum. Beliau menjelaskan bahwa perubahan sosial adalah perubahan yang mencakup unsur-unsur kebudayaan, baik material maupun imaterial, yang menekankan adanya pengaruh besar dari unsur-unsur material terhadap unsur-unsur imaterial. Proses perubahan sosial ada 4. Yang pertama, difusi. Difusi adalah suatu proses penyebaran berbagai unsur berbentuk kebudayaan, baik berupa ide, keyakinan, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada akulturasi, yang merupakan suatu proses perubahan sosial yang terjadi karena masuknya kebudayaan asing di dalam sekelompok masyarakat. Yang ketiga, ada asimilasi, yaitu pembaruan suatu kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli sehingga membentuk kebudayaan baru. Yang keempat, ada akomodasi, yaitu proses perubahan sosial yang menunjukkan keseimbangan dalam hubungan sosial antar golongan yang berkaitan dengan norma atau nilai yang berlaku di masyarakat. Contoh dari perubahan sosial itu ada 3 bidang. Yang pertama, bidang ekonomi, yang kedua bidang pendidikan, dan yang ketiga bidang budaya. Yang pertama, bidang ekonomi dengan contoh 1, gaya hidup konsumtif, yaitu menggunakan gadget baru dan barang-barang yang branded atau bermerek. Yang kedua, menyukai produk luar negeri dibanding produk dalam negeri.
dengan contoh seperti fashion, yaitu tren baju, makanan cepat saji, alat elektronik, dan lain-lain. Yang ketiga, adanya jual beli online yang memungkinkan melakukan transaksi dengan orang yang jauh. Contohnya seperti berbelanja di Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, Lazada, Blibli, dan lain sebagainya. Kedua, ada bidang pendidikan dengan contoh 1. Pelaksanaan ujian nasional secara online dan tidak lagi tertulis dengan contoh menggunakan Google Form atau web sekolah seperti e-learning atau hal lain sebagainya. Yang kedua, ada penggunaan media pembelajaran berbasis online atau jarak jauh dengan contoh menggunakan Zoom, Google Meet, atau via e-learning dan via chat seperti WhatsApp atau via email. Yang ketiga, ada penggunaan e-book untuk menggantikan buku cetak, seperti kita bisa mengakses buku melalui perpustakaan online. Jadi kita tidak perlu untuk langsung turun ke perpustakaan. Yang ketiga, ada bidang budaya. Yang pertama, gaya komunikasi yang serba digital, contoh lewat handphone, laptop, iPad, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada perilaku anak banyak yang kurang sopan karena dampak lingkungan dan tontonan. Contohnya, gaya berbicara dan tingkah laku yang tidak sopan dan kurang ajar terhadap yang lebih tua, serta tidak menghargai orang lain. Seperti ketika ada anak atau orang yang berbeda cara berbicara atau logatnya akan dibully seperti ditertawakan. Yang ketiga, pudarnya acara bersama dan kumpul di masyarakat dan hilangnya permainan tradisional karena perkembangan zaman yang makin canggih. Seperti contoh, sekarang banyak anak yang lebih suka bermain dengan handphone daripada bermain dengan teman-temannya. Faktor pendorong perubahan sosial. Yang pertama, ada kontak dengan budaya lain. Yang kedua, ada sikap menghargai karya orang lain. Yang ketiga, ada sistem pendidikan yang maju. Yang keempat, ada keinginan untuk maju. Yang kelima, penduduk yang heterogen. Yang keenam, ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang kehidupan tertentu. Yang ketujuh, ada sistem pelapisan terbuka. Dan yang terakhir, ada orientasi ke masa depan. Dan faktor penghambat perubahan sosial yaitu 1. Hubungan yang renggang dalam kehidupan bermasyarakatnya. Yang kedua, ada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menghambat. Yang ketiga, ada sikap masyarakat yang masih tradisional atau terkenal kulot. Yang keempat, ada rasa takut akan terjadinya disintegrasi atau meninggalkan tradisi. Yang terakhir, ada prasangka terhadap budaya lain. Dampak positif dari perubahan sosial yaitu 1. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat. 2. Terciptanya lapangan pekerjaan baru untuk pengangguran. Yang ketiga, ada terciptanya tenaga kerja yang profesional karena adanya pelatihan sebelum bekerja. Yang keempat, ada pembentukan nilai serta adat yang baru. Kelima, ada energi kerja yang profesional dan hingga peningkatan efektivitas dan efisiensi kerja. Dampak negatif dari perubahan sosial. Yang pertama, ada budaya konsumtif yang sangat merugikan karena gengsi. Yang kedua, ada kesenjangan sosial akan semakin terlihat. Yang ketiga, ada penyimpangan sosial akibat internet. Yang keempat, ada sopan dan santun semakin turun. Yang kelima, tidak adanya batas negara dengan adanya internet.
seperti cinta tanah air semakin turun. Dan yang terakhir ada lupa akan budaya bangsa sendiri karena adanya budaya barat. Sekian pembahasan yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih and see you guys.